Kantor Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, menjadi saksi digelarnya musyawarah rencana pembangunan Musrenbang tingkat kelurahan, yang dilaksanakan dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, mulai pukul 9 hingga pukul 11.30 WIB. Berbagai pihak turut hadir dalam kegiatan ini untuk memberikan kontribusi dan usulan dalam pembangunan wilayah, antara lain Camat Ciputat Timur Rastra Yudatama, STP, Lurah Pondok Ranji Midi, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi Golkar Muhammad Aziz, SAG, MA, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi PKS Nabil Ahmad Fauzi, Babin Kamtipmas Pondok Ranji, Babinsa Pondok Ranji, Bapelitbangda Tangsel Edward Mangara, Dishub Tangsel, Kepala Puskesmas Dr. Hartono, perwakilan masyarakat, Ketua RT RW, PKK, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari LPM, Karang Taruna. Susunan kegiatan dimulai dengan pembukaan acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan sambutan dari Camat Ciputat Timur Rastra Yudatama STP sekaligus membuka secara resmi Musrenbang tingkat Kelurahan Pondok Ranji. Awal salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Izin Pak Dewan, Pak Lurah dan Kelurahan Pondok Ranji akan dibongkar gitu ya, akan diluluhlantahkan. Ya, insya Allah itu program sudah tadi saya diskusi dengan Pak Dewan. Alhamdulillah sudah anggaran sudah tersedia pada dinas terkait sehingga tahun ini insya Allah Kelurahan Pondok Ranji akan direvitalisasi total. Dengan kantor kecamatan lama tentunya juga akan dibongkar Bapak Ibu. Dan nanti Kelurahan Pondok Ranji yang baru akan dibangun beserta ruang terbuka hijau yang pertama di Kecamatan Ciputat Timur. Selain itu juga, mana Pak RW 14? Ada nggak Pak Nurjaya? Ada kan? RW 14 juga Komplek Nuri rencana juga akan dibangun. Insya Allah kalau tidak salah menjadi lapangan mini soccer dengan adanya jogging track nanti di situ di belakang Kecamatan Baru. Sebagai info lagi Bapak Ibu, Kecamatan Baru sudah melaksanakan pelayanan. Jadi sudah tidak ada lagi pelayanan di kantor Kecamatan Lama atau yang di sebelah kantor kelurahan ini Bu. Bapak tolong sampaikan ke warganya, kita sudah melakukan sosialisasi juga melalui medsos bahwa pelayanan yang ada di Kelurahan Pondok Ranji dan Kecamatan Ciputat Timur secara umum sudah pindah ke depan kantor baru. Untuk pelayanan kependudukan dan lain sebagainya silakan, termasuk pengurusan surat menyurat terkait pertanahan dan lain sebagainya. Jadi semua sudah pindah ke kantor kecamatan baru. Jadi sudah kita sepakati Pak Lurah ya, kemungkinan ada di jalan apa tuh? Apa namanya jalannya Pak Lurah? Yang kita sewa? Menjangan Raya. Jadi nanti kantor kelurahan sementara ada di sekitar Menjangan Raya Ibu, dekat gang masjid apa itu? Nurul Ikhwan. Jadi nanti kantor kelurahan sementara menyewa Pak Dewan karena menunggu sampai ini selesai dibangun oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jadi nanti Bapak Ibu, Pak Lurah akan mensosialisasikan terkait kantor sementara Kelurahan Pondok Ranji selama pembangunan yang ada di sekitaran kantor lama. Jadi nanti untuk masalah pelayanan kependudukan dan lain sebagainya tidak usah khawatir karena pemerintah Kota Tangerang sudah menyiapkan kantor untuk yang disewakan rumah ya rencananya. Rumah di pinggir jalan Bu, jadi gampang. Jadi nanti tinggal menanyakan alamat saja ke Pak Lurah Pondok Ranji. Sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kebutuhan apa yang ada di masing-masing RT dan RW silahkan. Tahun ini sudah ada usulan masuk dari Pondok Ranji terkait tong sampah gitu ya kalau nggak salah. Tong sampah ada untuk satu RW. RW 2, usulan untuk RW 2 sudah ada di kecamatan untuk tong sampah. Itu sampai ratusan Pak Dewan, sampai 200 lebih. Jadi silakan. Usulan itu bisa menyangkut infrastruktur, penerangan jalan, kesehatan, ataupun terkait dengan lingkungan serta ketertiban keamanan lingkungan. Jadi silakan saja usulkan, semua unsur bisa, termasuk sarana prasarana olahraga Bapak Ibu. Kalau kita minta misalnya lapangan bulu tangkis, minta
dibagusin. Cuman kalau itu aset tanahnya bukan milik Pemda, itu nggak bisa. Harus tanah Pemda. Pak RW 8 kalau diketawa. Apa? Ya, intinya semua silahkan diusulkan apabila itu masih memiliki tanah dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pondok Ranji, sekarang dana musyawarah paling tinggi Pondok Ranji, hampir 3 miliar lebih Bapak Ibu. Kelurahan lain kalah Pondok Ranji, paling gede karena apa? Paling taat bayar pajak. Alhamdulillah. Jadi Pondok Ranji ini kenapa paling gede? Salah satu indikator ialah bayar pajaknya on time, PBB dan sebagainya. Jadi kemarin pembangunan yang kita usulkan 2024 sudah. Yang paling penting itu sebenarnya nih saya mengusulkan juga nanti Bapelin Bangda, siapa yang ada Bapelin Bangda? Ya, Bapelin Bangda ini ya kasih tahu Pak Eki sebelum musrenbang dimulai, kasih tahu Pak, tahun 2024 kita sudah ngapain? Ya, yang udah dikerjain di Kelurahan Pondok Ranji apa? Jangan beduk, jangan double lagi. Yang udah diusulin lagi. Itu yang paling penting. Jadi mereview yang sudah dilaksanakan 2024. Anggarannya sebutin Pak, kasih tahu. Anggaran 2024 itu berapa? Nah yang sekarang tahun 2025 itu juga dikasih tahu biar masyarakat tahu bahwa anggaran 2025 katanya saya sebutin Pak Jabat berapa 34 miliar. Iya, Kecamatan Ciputat Timur 34 miliar dibagi ke 6 kelurahan. Buat apa duitnya? Dijelasin, kasih tahu. Jadi ya, karena saya yakin mungkin sebagian besarnya mungkin baru bertemu. Ya, saya juga mungkin sebagian besarnya baru bertemu bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kalau kelurahannya meribuan. Ya. Jadi karena kita meribuan nggak pakai tanya-tanya lagi lah, ya kan? Kita udah silaturahim. Nah sekarang alhamdulillah ada forumnya bertemu dengan Bapak Ibu semua. Jadi sebagaimana tadi disebut-sebut, ya nama saya Nabil Ahmad Fauzi memang baru terpilih di periode tahun ini, ya di periode kali ini maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kenal sebelumnya Dewan PKS itu Ibu Sri Rintang Rosi Aryani, ya, nah beliau ya sudah selesai periode kemarin dan alhamdulillah ya, saya meneruskan ya posisi beliau sebagai wakil warga Ciputat Timur dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Bahwa ini mungkin musrenbang yang kesekian kali yang Bapak Ibu sudah hadiri. Ya, jadi kita sudah tahu bersama ya musrenbang itu seperti apa dan mungkin nanti ujungnya seperti apa. Ya, tapi tentu sebagai sebuah prosedur, ya bagaimana kemudian pembangunan kita Kota Tangerang Selatan ini harus berasal dari bawah, ya harus dari bawah. Artinya usulan-usulan itu harus dari masyarakat dulu, baru ditampung di pemerintahan kota. Maka sebosan-bosannya kita datang musrenbang ini tetap penting. Ya, sebanyaknya usulan kita mungkin gak pernah masuk F1, tapi tetap aja jangan kapok kita usulin lagi. Ya, karena kalau nggak pernah kita usulin, ya jangan-jangan juga tidak pernah dimasukkan dalam program. Jadi tadi tetap saja usul. Cuma memang beberapa poin yang perlu kita sama-sama perhatikan terkait dengan aspek pemerataan pembangunan. Jadi kita sudah tahu dengar bersama tadi alokasinya cuma 3, sekian miliar untuk 2026. Maka pemerataan ini menjadi penting banget. Ya, agar mau ada keleluasaan dari kita untuk kemudian juga digilirkan sesuai dengan asas prioritasnya. Hari ini masih sekitar musrenbang aja, sekitar musrenbang dan juga tentunya peningkatan pelayanan juga menginformasikan agar kepada warga menginformasi juga bahwa ada berapa
pelayanan sudah pindah ke sana total di kecamatan baru, sama tadi saya sampaikan termasuk kantor kelurahan perwakilan sementara yang akan kita sewa di sekitar Tepatnya di mana sih Pak? di Jalan Menjangan, Jalan Raya. Nanti ada kita kasih pelang lah nanti. Pelang yang lama akan dicopot dan taruh sana. Tapi nanti kita tunggu dulu karena menunggu proses pengadaan. Siap. Iya, ya sebenarnya secara umum semua musrembang muaranya kan RPJMD. Apalagi ini kan musrembang 2026. Sementara RPJMD kita itu kan sebenarnya berakhir di 2025. Nah, sekarang nih nanti periode 2025 ini karena wali kota baru akan, kalau nggak ada halangan di MK dan segala macam kan Maret mungkin ada nanti. Nah, PR berikutnya itu kan harus ada RPJMD baru sesuai dengan visi misi wali kota dan wali kota terpilih. Nah, sampai dengan itu dimasukkan, sebenarnya secara umum kita juga belum tahu pasti apa yang spesifik selama pemilihan akan dibawa atau akan diagendakan oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih. Tapi secara garis besar kan ada juga di RPJMD, ya kan? Di RPJMD kita itu kan kemarin sudah disahkan. Ya, secara jangka panjang RPJMD kepala daerah juga nggak boleh keluar dari RPJMD. Ya. Nah, secara umum ya apa yang diusulkan di 2006 itu sebenarnya mengacu kepada RPJMD berikutnya harusnya. Tapi sambil menunggu itu, ya mau tidak mau fokus pembangunannya sebenarnya nggak jauh dari isu-isu yang sebelumnya. Ya, kalau di tingkat bawah itu kan di tingkat kelurahan itu kan pasti mau tidak mau persoalannya tadi ya, persoalan fisik, infrastruktur dasar, kemudian fasilitas yang baik di posyandu, kegiatan kegiatan. Memang banyak, tapi yang sebenarnya kita mau dorong itu adalah program-program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, karena fungsi pemerintahan itu kan bukan cuma pembangunan, ya, ini ada fungsi sosialnya banyak. Nah ini yang belum terasa, belum kelihatan gitu. Kita lihatnya tuh belum terasa, belum kelihatan. Banyak problem masyarakat yang sebenarnya nggak mungkin pemerintahan itu nggak pernah dengar, karena sudah banyak kan problem-problem negatifnya kita temui. Ya yang paling umum kan ya judul, ya kan, kemudian narkoba, kemudian ada terkait dengan keamanan dan ketertiban, banyak tuh. Ya kan sekarang itu ada tawuran malam itu sekarang di daerah kita udah biasa tuh, kita banyak dengar gitu. Nah, problem sosial ini kan juga jadi tanggung jawab kita pemerintahan. Perhatian ya, nah usulannya harusnya juga menyangkut itu, meskipun juga bukan hanya berhenti kepada sosialisasi, seminar gitu, tapi harus dalam bentuk-bentuk yang lain. Itulah kenapa misalnya dalam musrembang itu pentingnya hadir lagi bisa yang Dikmas, karena mereka yang memahami dan juga menangani isu-isu keamanan ketertiban juga gitu. Nah ini kadang-kala makanya walaupun kita tuh musrembang puluhan kali ya, kalau saya sebagai dewan kan hadirnya mungkin baru kali ini, tapi kan kita ngikutin musrembang tuh udah berkali-kali lah ya, kita sudah tahu gitu. Ya cuma memang kalau tidak ada terobosan ya, kemauan juga dari lurahnya, dari Pak Camatnya, dan kita juga di dewan nggak berani mengawal itu ya cuma berulang-ulang doang gitu musrembang. Tapi harapan kita sih mudah-mudahan tadi makanya saya ya sedikit menyampaikan gitu, harapan kita ini dengan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Meskipun sekarang kan masih ada gugatan, tapi asumsinya gitu ya, yang akan melanjutkan di periode berikutnya tidak dari nol, harusnya sih di periode ini harus banyak percepatan. Lurah Pondok Ranji Midi menyampaikan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan program prioritas. Musrenbang ini adalah forum demokratis yang melibatkan warga untuk bersama-sama merumuskan rencana pembangunan. Kami berharap masukan dari masyarakat dapat menjadi dasar dalam menyusun rencana yang benar-benar sesuai kebutuhan, ujarnya. Hasil dari musrenbang ini akan dirumuskan menjadi usulan prioritas yang nantinya disampaikan pada musrenbang tingkat kecamatan. Proses ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,
sesuai dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peserta Musrenbang, Bapak Jali Ketua RW 15, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan ini. Musrenbang ini memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan kebutuhan yang dirasakan langsung oleh warga. Kami berharap semua usulan bisa diwujudkan, ungkapnya. Musrenbang tingkat kelurahan menjadi langkah awal dalam siklus perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah. Puncak acara adalah penyampaian usulan program skala prioritas oleh masing-masing ketua RT dan lembaga pendidikan di wilayah Kelurahan Pondok Ranji. Usulan tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setelah sesi usulan, acara ditutup dengan kata penutup dan dilanjutkan dengan foto bersama sebagai tanda kebersamaan dalam merencanakan pembangunan kota. Musrenbang tingkat kelurahan ini diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi aktif warga dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Kelurahan Pondok Ranji.